Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Amalia Az-Zahra, NIM 2502111105805, kelas D, PPG Prajaratan Gelombang 2 2023, Universitas Jember. Saya akan menjawab pertanyaan seputar digital storytelling tugas aksi nyata dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran topik 5. Pertanyaan yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas yaitu refleksivitas merupakan bentuk pengalaman yang dimiliki untuk direfleksikan dengan tujuan mendapatkan makna terhadap peristiwa yang dilakukan. Setelah mempelajari konsep refleksivitas, saya menyadari bahwa perjalanan literasi manusia merupakan sebuah proses panjang yang perlu direfleksikan dalam kehidupan. Perjalanan literasi merupakan sebuah pengalaman yang berharga, karena kita tahu bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Maka, pengalaman tersebut dapat kita refleksikan ke dalam sebuah naratif literasi. Merefleksikan sebuah pengalaman literasi merupakan bentuk mengabadikan pengalaman berharga dan membagikannya sebagai bentuk pembelajaran. Dengan melakukan refleksi, kita mampu menghadirkan pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Setiap individu memiliki perjalanan literasi yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Setelah membuat naratif literasi, saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa literasi merupakan hal yang sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini muncul karena literasi merupakan hal mendasar yang harus dikuasai oleh setiap individu untuk dapat mengenali diri dan lingkungan sekitarnya. Literasi sering dikaitkan dengan kemampuan menulis dan membaca, padahal literasi juga erat kaitannya dengan kemampuan mendengar, menulis, berbicara, dan juga memirsa. Manfaat literasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi bacaan. Yang kedua, melatih konsentrasi dan fokus dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir kritis dan mengambil keputusan. Yang keempat, sebagai calon pendidik, literasi dapat melatih berbicara untuk bekal dalam berkomunikasi dan menyampaikan materi. Yang kelima, literasi membantu seseorang dalam meningkatkan kreativitas dalam memilih dan menyusun kata. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan sekolah yaitu: yang pertama, mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi dengan cara menyediakan pojok baca di dalam kelas dengan memfasilitasi buku-buku yang bervariasi. Kemudian, memajang karya peserta didik di area kelas dan sekolah agar peserta didik semangat untuk berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya, menciptakan kelas yang kaya akan informasi. Yang B, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif dengan cara yang pertama mengadakan lomba poster di hari-hari besar nasional seperti Hari Kartini untuk memperkuat ikatan sosial di antara peserta didik dan membangun rasa kebersamaan dalam menghasilkan karya. Yang kedua, memberikan penghargaan yang dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu saat upacara bendera pada hari Senin. Pemberian penghargaan dilakukan untuk menghargai kemajuan peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademis, tetapi juga sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai kesempatan untuk memperoleh penghargaan
penghargaan sekolah. C. Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat dengan cara yang pertama, melakukan kegiatan membaca dalam hati untuk kelas tinggi dan membaca nyaring untuk kelas rendah selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru juga bisa menggunakan strategi literasi dalam pembelajaran. Adapun cara yang dilakukan oleh guru sekolah dalam membuka literasi dalam pembelajaran tergolong bervariasi. Misalnya, dengan bernyanyi, mengamati gambar, menggunakan teks bacaan bercerita, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, melakukan kunjungan ke perpustakaan di daerah sekolah bersama peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.